Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinata, absen 29, NIM 1802137 dari Penjas 5A. Di sini saya akan menjelaskan kedaruratan medis 4, paparan panas dan luka bakar. Nah, paparan panas akibat dari paparan panas tahap 1, head exhaustion atau kelelahan panas. Yang kedua tahap 2, heat stroke atau sengatan panas. Nah, heat exhaustion atau kelelahan panas terjadi akibat kondisi yang tidak fit pada saat melakukan aktivitas di lingkungan suhu yang relatif tinggi yang mengakibatkan sistem sirkulasi terganggu. Lalu terjadi apabila respon pengaturan suhu tubuh tidak mampu menjaga keseimbangan antara heat gain dan heat loss. Gejala dan tanda: kulit basah, berkeringat berlebih, lembab, wajah pucat, lemah dan pusing, lidah dan tenggorokan kering, haus, lalu terasa mual, muntah, suhu tubuh meningkat 40 derajat, nadi cepat dan lemah, lalu kram. Nah, pertolongannya itu yaitu bawa ke lokasi yang teduh atau ber-AC, posisikan terlentang, tinggikan bagian kaki, melonggarkan atau melepaskan pakaian korban, lalu bila sadar beri minum air elektrolit. Selalu awasi kelelahan panas dapat dengan cepat menjadi heat stroke. Lalu yang kedua itu heat stroke atau sengatan panas. Ini merupakan keadaan yang mengancam nyawa di mana korban kekurangan cairan, suhu penderita tinggi dan tidak lagi berkeringat. Nah, terjadi apabila suhu tubuh sudah meningkat 40 derajat Celcius. Tanda dan gejala itu kehilangan kesadaran, lalu kulit kering dan memerah, lalu tidak berkeringat, lalu suhu tubuh panas, lalu mual, muntah, lalu respon menurun, nadi cepat dan kuat, lalu lemah otot. Untuk pertolongan heat stroke sendiri atau sengatan panas, yang pertama, turunkan suhu tubuh penderita sesegera mungkin atau kompres. Bila sadar, beri minum elektrolit juga seperti yang pertama. Lalu selalu awasi tanda-tanda vitalnya. Bila perlu rujuk ke rumah sakit. Lalu luka bakar. Nah, penyebab dari luka bakar ini yaitu yang pertama thermal atau suhu 60 derajat Celcius ke atas. Lalu dari kimia, asam basa kuat, lalu dari listrik juga bisa, lalu radiasi. Tingkat luka bakar meliputi lapisan kulit paling atas, ari, kemerahan, nyeri dan kadang bengkak. Itu luka bakar derajat 1. Nah, luka bakar derajat 2 meliputi kulit jangat timbul gelembung, bengkak, kulit kemerahan atau putih, lembab dan rusak. Lalu luka bakar derajat 3 meliputi jaringan bawah kulit. Nah, kulit tampak kering, putih, atau gosong dan hitam. Nah, derajat luka bakar cirinya: derajat 1, rusak hanya pada epidermis bagian terluar kulit. Kulit tampak kering, kemerahan, tidak bergelembung. Nah, dapat sembuh dalam 5 atau sampai 10 menit, misalnya terkena sinar matahari atau benda yang tidak terlalu panas. Lalu rusak pada epidermis dan dermis. Nah,
sembuh dalam 10 atau 14 hari, bisa sampai 1 bulan. Rusak. Lalu derajat 3, rusak pada epidermis, dermis dan hipodermis bagian terluar hingga terdalam, tanpa jaringan putih, pucat atau gosong dan tidak sakit. Nah, untuk penanganan luka bakar, yang pertama itu hentikan proses luka bakar, lalu lepaskan pakaian dan perhiasannya, lalu balut basah, longgar atau tertutup, lalu siram dengan air bersih selama perjalanan ke rumah sakit. Nah, untuk luka bakar kimia, yang pertama itu segera siram dengan air 20 menit. Jangan menyiram bahan kimia yang bereaksi dengan air. Nah, luka bakar kimia dan tindakan pertolongannya, zat kimianya yaitu HCl, H2SO4. Pengobatannya basuh dengan air sabun, kemudian tutup dengan MgOH2 atau MG trisilikat. Lalu misalnya zat kimianya itu asam oksalat, lalu basuh dengan NaHCO3, lalu dengan suntikan cairan glukonat di daerah yang terbakar untuk meredakan nyeri. Nah, untuk lalu luka bakar yang disebabkan listrik, gejala dan tandanya itu perubahan status mental. Nah, tanpa luka bakar berat, pernapasan dangkal dan tidak teratur, lalu denyut nadi lemah sampai tidak teraba, lalu patah tulang, majemuk karena kontraksi otot. Nah, untuk pertolongannya itu, korban luka bakar listrik yang pertama lakukan penilaian dini, lalu periksa dan cari luka bakar di daerah listrik masuk dan listrik keluar, lalu tutup luka, lalu atasi shock bila ada, lalu rujuk ke rumah sakit. Untuk luka bakar inhalasi, luka bakar yang terjadi karena menghirup udara panas, asap atau bahan racun. Gejalanya itu bulu hidung terbakar, luka bakar pada wajah, lalu butir arang karbon dan cairan ludah, bau asap pada pernapasan, pernapasan berbunyi, serak, batuk, sukar bicara, lalu gerakan terbatas, sianosis. Untuk pertolongannya itu yaitu pindahkan si penderita, lalu berikan O2, lalu penilaian dini, lalu napas buatan bila perlu, dan rujuk ke rumah sakit. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.